Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita mulai insyaallah dari hadis Aisyah, benar tidak? Ya, hadis Aisyah. Oke, insyaallah pada hari ini sekitar mungkin 3 hadis kita akan bahas. Kita mulai dari hadis Aisyah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Nas'alullaha ta'ala li ustadina al-afiyata wal masayikhina wal ikhwanina wal jami'il muslimina jami'an. Qala al muallifu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca pada waktu ruku dan sujud, beliau, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Muttafaqun alaihi. Baik. Pembahasan masih di kisaran bacaan di ruku' dan sujud, yang mana di hadis sebelumnya ada larangan membaca Al-Quran di ruku' dan sujud karena itu bukan tempatnya. Namun ketika ruku' maka diperintahkan untuk menta'zim dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pose tubuh dan juga lafal. Dalam sujud maka dianjurkan untuk berdoa. Kemudian di hadis ini berkaitan pula dengan ruku' dan sujud dari segi bacaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kalimat atau hadis lebih panjang sedikit daripada ini, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di ruku'nya dan di sujudnya, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu kalimat yang dibaca di ruku' dan sujud. Dan dalam riwayat ini, dalam riwayat yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar, ada tambahan yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, itu memperbanyak baca ini. Taib. Kemudian ada tambahan pula, yata'awwalul Qur'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dalam ruku' dan sujud dalam rangka mengamalkan perintah dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yani dalam riwayat Aisyah lainnya disebutkan ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr, Rasulullah SAW tidaklah salat melainkan pasti beliau akan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dari sini ya ta'awwalul Quran, yaitu mengamalkan perintah dalam Al-Quran di surat An-Nasr itu. Ya.
Subhanakallahumma, ini ada berapa? Subhanakallahumma rabbana, satu. Wa bihamdika, dua. Kemudian Allahumma gfirli, tiga. Dan tiga ini merupakan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat An-Nasr. Gimana surat An-Nasr itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini. Fasabbih subhanakallahumma rabbana bihamdika. Bihamdi rabbika wa bihamdika. Ya kan? Wastaghfir Allahumma gfirli. Begitu. Maka beliau mengamalkan perintah dalam Al-Qur'an. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di ruku' dan sujudnya. Taib, surat An-Nasr ini tentu termasuk di antara surat terakhir yang turun secara komplit menjelang Nabi SAW wafat. Maksudnya sekitar setahun 2 tahun menjelang Rasulullah SAW wafat. Dan surat ini turun di Fathu Mekah juga. Dan kata Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang Nasrullah dan Al-Fath. Nasru minallah, yaitu Nasrullah, pertolongan dari Allah. Al-Fath, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan maknanya Fathu Makkah. Maka ketika datang pertolongan Allah Ta'ala dan Fathu Makkah, dan itu adalah kegembiraan yang besar bagi Rasulullah dan kaum muslimin pada hakikatnya. Kenapa begitu? Karena pertolongan Allah pertama itu, dan kemudian Fathu Makkah berikan pembebasan Makkah dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Sehingga kesyirikan yang awalnya merajalela itu berhasil diberantas. Begitu juga orang-orang musyrikin. Sebagiannya masuk Islam dan sebagian terusir. Maka Makkah menjadi tanah muslimin dan kiblat, di sana ada kiblat kaum muslimin dan juga merupakan kebanggaan kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah ini. Artinya ini akan menjadi negeri muslim sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan kemudian juga setelah Fathu Makkah ini dinobatkan sebagai baladil amin. Wa hadzal baladil amin, menjadi negeri yang aman sampai sekarang. Dan itu juga efek dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan setelah sekian ribu tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Menjadi negeri yang aman sampai sekarang. Sampai sekarang negeri aman. Oke, ikhwan, negeri Haramain ini Allah Subhanahu wa taala amankan bismillah, terutama Makkah, sampai hari kiamat insyaallah taala. Walaupun ada yang berusaha untuk menghancurkannya, dan diantaranya sebenarnya yang ingin menghancurkannya tentu Israel, kemudian Syiah Iran itu ingin sekali untuk menghancurkan Haramain dengan sikap politik mereka sekarang. Nah, taib, Makkah, Fathu Makkah terjadi. Para sahabat bergembira dan turun surat ini. Ibnu Abbas itu bisa dikatakan satu-satunya orang sahabat yang menafsirkan justru ayat ini merupakan tanda-tanda dekatnya kematian Nabi SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dari kalimatnya dan maknanya itu tidak ada sinyalir seolah-olah datang kematian Nabi SAW. Yang ada justru kemenangan Fathu Makkah, kegembiraan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong. Afwaja itu berbondong-bondong, bergerombol, berkelompok-kelompok, mereka itu ngapain? Masuk Islam. Subhanallah. Siapa yang enggak gembira dari kaum muslimin jika berbondong-bondong orang ini masuk Islam? Jadi betul-betul kemenangan yang luar biasa. Namun justru dengan kemenangan itu seolah Ibnu Abbas mendapatkan isyarat dan menafsirkan bahwasanya ini menunjukkan Nabi SAW akan wafat tidak lama lagi. Ya subhanallah. Itu keilmuan dan ilham dari Allah Azza wa Jalla terhadap Ibnu Abbas. Dan memang begitulah hakikatnya. Dan juga poin berikutnya, sesuatu yang mungkin perlu kita lebih dalam merenunginya adalah nikmat yang sangat besar. Dan nikmat yang sifatnya ekspansif ini menyebar, itu ternyata Allah Ta'ala perintahkan agar kita fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Malah justru kita diperintahkan untuk berzikir, bahkan di antara zikirnya ada minta ampunan, subhanallah. Ada minta ampunan. Nah, ini pelajaran penting buat kita, ikhwas sekalian. Bahwasanya kenikmatan di dunia ini itu akan ada ujiannya. Kenikmatan di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Sehingga kita harus tetap betul-betul menjaga rasa syukur kita dan memiliki sikap wara', yaitu kehati-hatian, dan tidak merasa aman begitu saja di dunia ini dengan kenikmatan yang Allah berikan, walaupun kenikmatan tersebut adalah ilmu syar'i. Semakin seseorang mendapatkan ilmu syar'i, maka semakin berat dan semakin besar ujiannya sesuai dengan ilmu dan imannya. Semakin seseorang memiliki harta, maka semakin banyak ujiannya dunia maupun pertanyaan di akhirat. Maka hendaklah sering berzikir. Baik belum dapat nikmat itu, dan usahakan terus berzikir setelah mendapatkan nikmat itu. Ya. Maka diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah. Sabbih subhanakallahumma rabbana. Subhanak, yaitu maha suci engkau. Makanya di sini ada sisi tanzih, yaitu mensucikan Allah Ta'ala dari segala uyub dan naqais, dari segala aib dan kekurangan. Allah Ta'ala tidak pernah memiliki kekurangan suatu apa, dengan segala asma, sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Semuanya sempurna, pada Allah Ta'ala semuanya sempurna. Maka subhanallah, subhanakallah, subhanakallahumma, dan seterusnya, subhana rabbi, gitu, semuanya itu merupakan kalimat yang menunjukkan pengucapnya mensucikan Allah Ta'ala dari segala aib dan kekurangan. Kemudian wa bihamdika, seraya memuji engkau. Wa bihamdika, seraya memuji engkau. Ya, karena yang dipuji ini tidak memiliki cacat, celak, kekurangan, aib, tidak sama sekali. Maka layak kita puji dengan segala pujian yang selayaknya, bahkan kita belum begitu banyak memujinya dan belum sempurna dalam memujinya. Kemudian wastaghfir ditakwil di sini Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni saya. Subhanallah. Ketika kita dapat nikmat, maka kita minta ampun dari itu. Karena kita minta ampun dengan sebab mendapat nikmat itu, kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin di antara faedahnya jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya seseorang ketika dia dapat nikmat, ada posibilitas, lebih besar posibilitas untuk lupa daratan, lupa bersyukur, lupa mun'im, pemberi nikmat, sehingga dia harus ingat dan harus minta ampun sama Allah akan kekurangan dari perkataan, perbuatan atau sikapnya terhadap nikmat tersebut, karena kurangnya rasa syukur di kemudian waktu. Itu manusiawi banget. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah mendatangkan kepada kalian jenis-jenis segala yang kalian minta. Min kulli ma sa'altumuh. Jika min di sini ini maksudnya adalah jenis, yaitu segala jenis dari apa yang kalian minta, itu jenisnya Allah Ta'ala kasih. Mungkin antum minta sesuatu tapi Allah ganti dengan jenis yang serupa walaupun tidak sama seperti yang antum minta. Itu telah Allah kasih semua. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tapi kita aja enggak sadar sebenarnya. Kita aja enggak sadar. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat dari Allah, kalian tidak mungkin bisa akan mengarsir atau menghimpun semuanya, enggak mungkin. You don't have enough time to do it gitu. Enggak punya waktu sama sekali untuk bisa menghitung seluruh dari nikmat Allah terhadap diri kita. Apa kata Allah kemudian setelah Allah Ta'ala mengungkapkan pada hakikatnya Dia telah memberikan kepada kita seluruh nikmat-nikmat ini, maka kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini zalum. Zalum itu sering berbuat zalim, sering misplacing, salah dalam menempatkan suatu nikmat tidak pada tempatnya. Itu manusia tuh sering berbuat seperti itu. Ini sebagai pemberitaan dari Allah bahwa saya tidak ada di antara kita yang bebas dari ini. Nikmat-nikmat seringkali kita berlaku zalim dengannya. Bahkan justru umumnya orang
semakin besar nikmat untuk dia, semakin terbuka peluang untuk berbuat zalim. Semakin terbuka peluang untuk berbuat zalim dengan kenikmatan itu. Kemudian kafar itu sering kufur nikmat. Bahkan bisa aja masuk dalam kategori kufur akbar gara-gara nikmat yang Allah Taala berikan. Ngelunjak, ya enggak terima, enggak qanaah dengan, enggak merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan, padahal wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah sudah gelontor yang banyak buat kalian wahai manusia. Innal insana ladzalumun kafar. Dia bikin manusia. Maka dengan ini kita belajar teman-teman sekalian, nikmat dari Allah variatif. Antara nikmat Allah berikan kepada ana dengan antum ada yang common, ada yang umum, kita sama-sama dapat nikmat itu, tapi ada yang sifatnya spesifik untuk setiap orang beda-beda. Yang Anda dapatkan dari Allah Azza wa Jalla belum tentu Anda dapatkan. Yang antum dapatkan masing-masing belum tentu juga Anda dapatkan. Masing-masing ada porsi masing-masing. Ya, porsi masing-masing. Nah, masing-masing itulah kita itu harus bersyukur kepada Allah, bertasbih, memuji Allah, dan istighfar. Karena bukan barangkali lagi, kayaknya bakal kita berbuat zalim atau kufur nikmat deh setelah ini. Karena itu menjadi tabiat asli manusia kecuali yang Allah Ta'ala perbaiki dan rahmati. Dan semoga Allah jadikan ana dan juga antum sebagai orang-orang yang Allah Ta'ala perbaiki dan rahmati, hingga nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini terjaga, sehingga nikmat ini terus menerus konsisten, konstan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab kita dengan sebab terlenanya kita dengan nikmat-nikmat ini. Maka semua dari kita ini harus betul-betul yakin atau mengilmui bahwasanya Allah telah berikan kepada anda dan juga antum itu lebih terlampau dari apa yang kita harapkan sebelumnya, ikhwan. Beneran. Kalau di antara antum ada yang mungkin merasa kurang atau malas atau kurang bersyukur dengan pekerjaan yang ada misalnya, atau dengan penghasilan yang ada, imma antum berjuang lebih untuk mendapatkan income lebih, imma antum mencukupkan dengan itu dan tetap bersyukur, maka Allah Ta'ala akan menambahkan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku pasti akan menambahkan untuk kalian, walaupun tidak pada jenis yang sama, tapi pasti Allah Ta'ala tambah dengan hal-hal lain yang lebih afdal insyaallah. Maka ikhwas sekalian, enggak boleh ntar kita, apalagi ini laki-laki ya, bukan perempuan, kita laki-laki, kepala keluarga, harus punya ketegakan, harus punya pendirian, prinsip hidup. Itu jangan banyak mengeluh dengan keadaan yang seolah-olah Allah Ta'ala sedang membinasakan antum. La. Allah Ta'ala memuliakan kita semua dengan ilmu syar'i. Allah Ta'ala memuliakan kita semua dengan Islam, dengan iman. Allah Ta'ala memuliakan kita semua dengan kesehatan. Kita mampu untuk berjalan sampai tempat ini, mampu bekerja. Ya subhanallah, kalau misalnya seandainya hari-hari kita itu ada di rumah sakit, kita melihat semua orang sedang sakit, maka kita akan melihat banyak orang jauh lebih payah daripada kita, dan kita masih jauh lebih nikmat daripada mereka. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan sekarang itu yang terbaik. Nabi SAW saja diberikan nikmat dengan apa? Fathu Makkah. Lihat berapa tahun Nabi SAW sudah terusir dari Makkah. Itu kampung halamannya, disakiti oleh orang-orang kampung halamannya loh. Yang kemudian Fathu Makkah terjadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita berarti kau melihat dengan kepala matamu sendiri sesuatu itu terjadi betul-betul di depan matamu sendiri. Manusia, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Bukankah itu yang Rasulullah SAW inginkan? Harisun alaikum. Rasulullah SAW itu sangat berhasrat untuk kalian mendapatkan hidayah Islam dan iman. Namun ternyata dengan kenikmatan yang lebih indah daripada dunia dan seisinya ini, Allah Ta'ala ingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka berzikir, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah kemudian Rasulullah SAW ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ini di mana? Di sujud dan rukuknya. Pertanyaan pertama, apakah bisa kita menggantikan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ini, kita gantikan, kita menjadikan ini pengganti subhana rabbil a'la dan subhana rabbil azim? Jawabannya gimana? Faham enggak pertanyaan ini, kawan? Jawabannya apa? Bisa. Kenapa? Karena sama-sama tasbih. Ya, jadi bisa.
Taib. Kemudian ada lafal lain selain Subhanallahil azim, subhanallah dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa lagi? Satu lagi. Sama-sama tasbih. Subuh, Quddus, Rabbul malaikati war ruh. Itu juga bisa menggantikan karena awalnya juga tasbih subuh gitu. Boleh enggak digabungkan semuanya? Boleh juga. In syi'ta faf'al gitu kalau misalnya antum mau lakukan. Kemudian ya pertanyaan kedua. Bolehkah antum bertasbih sebanyak-banyaknya dalam ruku' dan sujud? Jawabannya boleh. Dalilnya ini. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan ini di ruku' dan sujudnya. Ini menunjukkan bahwasanya untuk tasbih dalam ruku' dan sujud ini unlimited, tidak dibatasi. Boleh, mungkin iya, sunnahnya 3 betul. Tetapi ketika antum berkesempatan lebih, fadhol. Antum memperbanyaknya fadhol. Ya, mau subhana rabbil azim, ruku' banyakin, fadhol. Kalau memang berkesempatan seperti antum berimamkan seorang imam yang memang panjang bacaannya, panjang ruku'nya, panjang sujudnya, maka daripada antum gabut diam, maka bertasbih. Terutama sekali dengan kalimat ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hafalkan ini, insyaallah bermanfaat ikhwan. Hafalkan ini, insyaallah bermanfaat. Ketika antum tahu yang antum hafalkan adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu berkah buat salat antum dan kehidupan antum باذنillah taala. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal, iqra. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julusi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah berdiri salat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapa yang memujinya, ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Kemudian beliau membaca pada saat berdiri, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Kemudian bertakbir ketika turun untuk bersujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika bersujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian beliau melakukan itu dalam sholat semuanya, dan beliau bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat awal. Muttafaqun alaih. Taib, hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Rasulullah SAW jika berdiri untuk salat, beliau yukabbir, bertakbir, hina yaqum, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar ketika beliau sudah berdiri, ya, setelah beliau berdiri. Ini takbiratul ihram namanya, dan ini termasuk rukun. Kemudian thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika ruku'. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata Sami'allahu liman hamidah, Allah Ta'ala Maha mendengar, yaitu Allah Ta'ala menjawab orang-orang yang memujinya. Ya, lafal Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, ya, Sami' artinya mendengar, dan Allah Maha mendengar. Nah, ketika ada kata atau kosakata seperti ini dinisbatkan kepada Allah,
Sami'allahu liman hamidah. Maka hakikatnya Allah Ta'ala mendengar. Baik orang yang memujinya atau orang yang tidak memujinya, Allah mendengar semuanya. Apakah ada makna lebih dari sami'a di lafal ini? Sami'allahu liman hamidah kan Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Oke. Itu memang info. Dan juga doa semoga Allah dengar. Tapi Allah pasti dengar. Lalu buat apa kemudian lafal sami'allahu liman hamidah ini? Maka jawabannya adalah ada ziyadatul makna di sini. Ada tambahan makna di sini, yaitu makna sami'a di sini istajabah. Istajabah yaitu menjawab atau merespon, ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, merespon. Tidak hanya mendengar. Dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ada yang semisal ini atau sama mungkin dengan ini. Dengan lafal sami' ini, misal mendengar. Orang tua ngomelin anaknya. Ya. Anaknya enggak tutup telinga. Orang tuanya bilang, "Kamu dengar enggak sih?" gitu. Lah kan dari tadi emang dengar. Tapi kenapa ditanya, "Kamu dengar enggak sih?" Maksud orang tuanya apa? Maksudnya bukan hanya sebatas pendengaran saja yang dipertanyakan. Apakah kamu akan melakukan apa yang saya perintahkan, gitu maksudnya gitu loh. Makanya udah ibu bilangin, kamu nggak dengerin sih. Emang waktu itu dengerin nggak? Dengerin, cuman maksudnya dengerin di sini apa? Nggak merealisasikan, nggak menyambut apa yang dituahkan, apa yang dinasihati oleh orang tuanya. Nah ini, maka ini namanya istijabah. Istajabah. Sami'a di sini ada konsekuensi istijabah, yaitu merealisasikan atau menjawab dan menyambut apa yang didengar, gitu loh. Ya. Contoh lain misalnya, ini lagi kajian. Terus misal ustadznya nyuruh antum. Ya Syekh Hasan, tolong belikan apa ya? Tolong belikan apa? Antum mau beliin apa? Tolong beliin coki-coki sekarang. Diem aja dia, nggak beranjak. Tolong belikan coki-coki sekarang. Diem aja, bahkan sambil liatin anak. Antum dengar gak? Gitu kan? Ya dengar kan, pasti dengar gak? Dengar, tapi maksud anak bukan pertanyaan antum budak apa enggak, bukan itu maksudnya sebenarnya. Tapi apa? Ya laksanakanlah, kan antum dengar perintah anak, laksanakan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya orang diperintahkan sesuatu atau diminta akan sesuatu namun tidak bergemik, itu berarti hanya mendengar, tapi akhirnya dikatakan apa? Ini orang nggak dengar nih. Ya, ini orang nggak dengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maha mendengar semua yang berucap, bahkan innahu alimun bidzatis sudur. Allah taala Maha tahu apa yang ada di hati. Sampai bisikan hati aja kedengaran gitu loh oleh Allah Azza wa Jalla. Namun maksud di sini bukan hanya pendengaran yang memang itu milik Allah Azza wa Jalla, pendengaran sempurna, tapi maksud di sini adalah apa setelah pendengaran itu, yaitu pahala, yaitu kebaikan dari Allah, pujian dari Allah dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Sami'allahu liman hamidah artinya semoga Allah taala, memang arti harfiah semoga Allah taala mendengar orang yang memujinya. Dan di sini bukan hanya berharap didengar saja, karena memang pasti didengar, tapi berharap pahala, jawaban dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat tulang sulbinya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian ketika berdiri i'tidal antara ruku' dan sujud, maka beliau berkata Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd artinya wahai Rabb kami segala puji adalah milik Engkau. Taib, untuk yang ini, untuk Rabbana walakal hamd ada 4 sighah, ada 4 frase, ada 4 kalimat sebenarnya modelnya dalam riwayat yang berbeda-beda.
Kalau di riwayat yang kita pakai di sini kita baca Rabbana walakal hamd, ya itu ya. Itu satu. Riwayat pertama atau redaksi pertama Rabbana walakal hamd, ada wawunya. Redaksi kedua Rabbana lakal hamd tanpa apa? Tanpa waw. Boleh, bisa. Rabbana lakal hamd itu ada dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah juga, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nanti ada insyaallah. Kemudian yang sighah ketiga, ya, yang redaksi ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Tambahan apa? Tambahan Allahumma. Mirip dengan yang nomor 2, tapi tambahan Allahumma tanpa waw. Allahumma Rabbana lakal hamd. Maknanya sama semua. Yang keempat, redaksi keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu bisa semua. Allahumma Rabbana walakal hamd. Mirip nama nomor 3, tapi ada tambahan waw. Nah, semua ini bisa dipakai masing-masing. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh. Atau Sami'allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamd. Atau Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal hamd. Boleh. Gak masalah. Ya, oke. Faham sampai sini, ikhwan? Semuanya boleh. Walaupun nanti di hadis berikutnya akan ada tambahan yang agak panjang insyaallah. Itu beda lagi, ya. Kemudian berikutnya kata Abu Hurairah, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat benar enggak? "Tsumma yukabbiru hina yahwi sajida." Beliau bertakbir ketika beliau menurunkan tubuhnya untuk sujud. Allahu akbar gitu. "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian baru bertakbir ketika sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'. Kemudian beliau bertakbir ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Dan beliau melakukan itu di semua salatnya persis seperti itu. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnataini ba'dal julus. Beliau bertakbir ketika beliau berdiri dari yaitu setelah duduk, setelah rakaat kedua, kemudian tahiyat ula, tasyahud awal. Nah, bangkitnya apa? Di Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar gitu ya. Oke. Nah, ini hadis tata cara salat. Hadis tata cara salat. Nah, masalah takbir, ikhwan. Jadi takbir dalam salat ada 2. Pertama takbiratul ihram, kedua takbiratul intiqal. Oke? Takbiratul ihram itu hanya di awal salat saja, dan itu sebagai rukun salat. Ya. Yang mana salat tidak sah kalau belum takbiratul ihram. Nah, udah berapa kali katakan ini di majelis ini dan di beberapa majelis, terutama majelis-majelis yang orang-orang tua. Karena ada kemungkinan besar sebagian dari orang tua terutama yang ketika mau masuk salat itu tidak takbiratul ihram. Sehingga salatnya tidak sah. Atau mungkin ada juga di antara kita mungkin yang belum diajari begitu dan akhirnya kebiasaan lebih melakukan apa? Angkat tangan, raf'ul yadain begini, bersedekap. Dibandingkan ininya, padahal justru inilah yang rukun salat. Rukun pertama salat. Ya, jadi bisa tidak sah. Maka ikhwan, ana ingetin lagi, kalau antum udah berbelas atau berpuluh tahun kebiasaan enggak pakai Allahu Akbar pas masuk salat, maka ana sarankan taubat dan minta ampun sama Allah, dan jangan pernah lupakan itu lagi. Rugi soalnya, rugi. Berpuluh tahun salat ternyata tidak munaqidah salatnya, yaitu tidak sah salatnya. Dan kasih tahu orang tua antum, ikhwan. Kasih tahu orang tua antum. Ya, karena bukan suudzon
secara personal terhadap antum dan orang bukan, tapi kita nggak tahu. Kasih tahu ini hal yang prinsipil loh, ikhwan. Dan jarang diingatkan. Ya, ingatkan orang tua antum, kakak antum, istri antum, adik antum, paman, bibi. Ingatin. Berikan faedah ini gitu loh. Barangkali ketika antum kasih tahu ke salah satu keluarga antum yang ternyata berkasus dalam masalah ini, antum dengan izin Allah menyelamatkan dia dari azab. Ya, begitu. Ingetin ya. Kalau liburan atau pas telepon, ingetin. Ya. Bukan menggertak, bukan dalam rangka pengen mojokin orang itu atau keluarga, bukan. Tapi dalam rangka mengislah supaya selamat dengan izin Allah. Ya begitu, ikhwan. Kemudian masalah berikutnya, ucapan takbir intiqal. Apakah ini wajib atau sunnah untuk diucapkan? Ulama berbeda pendapat. Paham? Takbiratul intiqal, pas mau ruku', pas mau sujud, pas mau duduk di antara dua sujud lagi, bangkit, itu kan Allahu Akbar, namanya takbiratul intiqal. Maka apakah ini wajib atau sunnah? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya takbiratul intiqal ini tidak wajib diucapkan, melainkan mustahabbah, yaitu sunnah. Kembali ke pendapat pertama tadi, itu pendapat Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad dan sebagian salaf. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Walaupun Imam Ahmad juga diriwayatkan pernah berpendapat kedua, tapi yang lebih populer pendapat pertama Imam Ahmad. Oke, jadi ada perselisihan pendapat di antara ulama mengenai hukum mengucapkan Allahu Akbar takbiratul intiqal. Pendapat pertama wajib. Atas siapa? Imam dan munfarid. Orang yang sholat sendiri. Sehingga bagi pendapat pertama makmum wajib nggak? Bagi pendapat pertama tidak wajib, karena mungkin sudah direpresentatifkan, diwakili oleh imam. Makmum hanya cuma ngikutin saja. Ya. Tapi makmum tetap wajib takbiratul ihram. Gimana? Paham? Oke. Adapun kebanyakan dari ulama mazhab seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib takbiratul intiqal. Biar agak ringkas sedikit. Pendapat pertama memiliki kekuatan dalil, dan pendapat kedua juga tidak bisa disalahkan juga, gitu loh. Makanya ulama berselisih atas dua pendapat ini, gitu. Ana pribadi ada kecondongan pendapat kedua, tetapi dalam pengamalannya ana menerapkan pendapat pertama. Faham nggak maksud ana? Kita kadang menganggap ini lebih condong ini sunnah nih, bukan wajib. Tetapi agar kita tidak bermudah-mudah, kita terapkan untuk diri kita pengwajiban. Gimana, ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Ada beberapa amalan yang diperselisihkan ulama wajib atau sunnahnya. Kita sebenarnya lebih condong ke pendapat yang mensunnahkan. Tapi agar lebih semangat beramal, agar hati-hati, kita lebih mengamalkan pendapat yang mewajibkan. Begitu. Maka ya seperti itu, wallahu a'lam. Kayaknya pernah di sini ditanya oleh Arif ketika itu tentang masalah takbiratul intiqal. Hanbali
Nah, bilang mazhab Hanbali banyak yang berpendapat itu wajib. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak wajib, sunnah. Begitulah intinya. Ya. Tapi tetap takbiratul intiqal mau pakai mazhab apapun wajib bagi imam. Demi maslahat. Lah kalau misalnya imam enggak membaca takbiratul intiqal, ya semaunya dia aja udah. Yang belakang, lah sakarepe dewek gitu. Gitu. Semaunya dia gitu. Jadi wajib. Baik itu mazhab mana gitu, ya wajib lah. Kalau enggak dibaca, bahkan dibacanya juga jahar gitu. Supaya sholat belakang tuh enggak rusak. Kan imam-imam yang sholatnya enggak kedengaran kan bisa bikin sholat belakang jadi acak adur, rusak mana. Begitu. Makanya Mas Aga kalau mau jadi imam agak sedikit tonnya ditinggikan. Bisa Allahu Akbar. Itu kayak imam di masjid kampung yang lagi subuh-subuh tuh. Itu bikin orang yang tidur tetangga-tetangga makin nikmat tidurnya. Ya, tonnya ditinggikan. Taib, oke. Kemudian juga masalah membaca Sami'allahu liman hamidah. Ini suatu faedah atau permasalahan. Diperselisihkan oleh ulama, beda pendapat ulama. Makmum itu baca Sami'allahu liman hamidah atau langsung Rabbana walakal hamd. Nah itu, paham enggak maksudnya? Ketika imam kan Sami'allahu liman hamidah. Nah, kita makmum Sami'allahu liman hamidah juga atau langsung aja Rabbana lakal hamd. Itu. Ulama beda pendapat. Dalam mazhab Hanbali ya, tidak perlu baca Sami'allahu liman hamidah bagi makmum. Kenapa begitu? Karena hadisnya ya, hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd." Rabbana lakal hamd. Jika imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka oleh kalian wahai makmum bacalah apa? Rabbana lakal hamd. Fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka siapa yang perkataan Rabbana lakal hamdnya itu selaras dengan perkataan malaikat, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tuh lihat gampang segiang begitu loh. Makanya sholat jemaah Masya Allah. Tapi jemaah ini syaratnya. Nah, berangkat dari hadis ini, ulama Hanabilah mereka mengatakan, terutama di Saudi Arabia, bahwasanya makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah, melainkan langsung membaca Rabbana lakal hamd. Namun dalam mazhab Syafi'i tetap baca Rabbana lakal hamd dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Itu bedanya. Anda enggak tahu kalau di Istiqlal ada Bilal enggak di Istiqlal? Yang pernah sholat di Istiqlal, Anda udah lama banget, Anda udah. Ada, sholat apa tuh? Oh gitu. Nah, ketika Sami'allahu liman hamidah, apa coba Bilalnya baca apa? Ingat enggak antum? Langsung Rabbana. Oh, berarti mazhabnya berubah dia. Biasanya Syafi'i mazhabnya. Oke, ngikutin Saudi. Nah, Saudi kan Sami'allahu liman hamidah, langsung bilangnya Rabbana walakal hamd gitu, enggak Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah enggak gitu. Ya enggak gitu. Karena kalau misalnya Bilalnya juga Sami'allahu liman hamidah, imamnya sujud duluan. Ya, kan ini imam Masjidil Haram Sami'allahu liman hamidah, Bilalnya apa? Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia sempat gak buat baca Rabbana lakal hamd? Gak sempat. Padahal dalam mazhab Hanbali membaca Rabbana lakal hamd itu wajib. Dalam mazhab Hanbali. Makanya gak baca Sami'allahu, langsung baca Rabbana lakal hamd. Dah terpenuhi kewajiban itu. Gitu. Dalam mazhab Hanbali membaca Rabbana lakal hamd itu wajib. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, itu beliau pernah memberikan tanbih dan supaya diingatkan siapa Masjidil Haram ke atau siapa,
agar ketika kunut, terserah mau kunut apa gitu, kunut witir lah, kunut nazilah lah, atau bagi yang berpendapat kunut subuh bolehlah, setelah sami'allahu liman hamidah itu jangan langsung Allahumma hdina fiman hadait, melainkan apa dulu? Rabbana lakal hamd. Kalau dia langsung Allahumma hdina fiman hadait dan Rabbana lakal hamd yang enggak diucap, maka bisa-bisa itu tidak sah salatnya atau tidak sah rakaatnya. Karena dalam mazhab Hanbali Rabbana lakal hamd itu apa? Wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Gimana? Bisa paham? Seperti itu, ikhwan. Kalau anak kalau tapi anak lebih condong ke mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Ketika sami Allahu liman hamidah imam, anak baca juga sami Allahu liman hamidah imam, terus kemudian Rabbana lakal hamd. Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan Nabi SAW menyebutkan, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd, itu bukan berarti pelarangan untuk membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah enggak apa-apa. Lagi pula dalam mazhab Syafi'i baca sami Allahu liman hamidah itu tidak wajib juga, sunnah aja. Oke gitu ya. Oke, satu hadis lagi insyaallah. Fadhal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala pujian sepenuh langit, sepenuhnya bumi dan sepenuhnya apa yang ada di antara keduanya, serta sepenuh apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, wahai Zat yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Harta kekayaan tidak bermanfaat bagi pemiliknya untuk menghindar dari siksa-Mu. Riwayatkan oleh Muslim. Taib, lihat di sini hadis yang agung sekali dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', berarti ini saat i'tidal, di antara zikirnya atau versi panjang dari Rabbana lakal hamd, maka kata beliau, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas tsana'i wal majd أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kalimat Allahumma Rabbana lakal hamd ini udah kita bahas tadi. Nah, sekarang disebutkan kuantiti mujmal, kuantiti secara mujmal, secara global untuk pujian tersebut. Alhamd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, sepenuh langit, sepenuh bumi, bahkan sepenuh apa yang Engkau inginkan ya Allah, pujian itu. Begitu. Jadi, wahai Rabb kami ya Allah, Engkau pemilik segala pujian, sepenuh langit pujian itu, sepenuh bumi pujian itu, dan sepenuh apapun yang Engkau hendaki. Setelah itu wahai Allah,
min syai'in ba'd, yaitu apa? Ba'du di sini kan ba'du dhammah dalam ba'du di akhiran huruf dal, ba'du ini ada sisi idhofah yaitu dinisbatkan kepada langit dan bumi, yaitu setelah after langit dan bumi itu kalau ada ruangan lain lagi itu penuh dengan pujian terhadapmu, ya gitu. Jadi seandainya ada ruangan lain setelah samawat, setelah ard, maka itu pujian full terhadapmu ya Allah, itu maknanya. Ya, jadi Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlat tsana'i wal majd. Engkau yang berhak, ahl di sini sahibus tsana' wal majd, yaitu engkau yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. As-tsana' pujian, al-majd yaitu pengagungan, pemuliaan. Engkau ahlus tsana', engkau yang berhak pantas dipuji. Ahlul majd, engkau yang berhak dan pantas diagungkan, dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Ini adalah yang paling hak untuk dikatakan, yang paling benar untuk diucapkan oleh hamba, dan setiap dari kita itu adalah hamba untukmu. Wa kulluna laka 'abd, bagimu kami itu adalah semua hamba, kami adalah budak hamba. Nah, kemudian kalimat yang bisa kita ucapkan juga di setelah salat fardu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalimat yang luar biasa, selalu luar biasa kalimat ini. Kalimat yang mengisyaratkan tauhid yang sepenuhnya bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Allah Malik, Khaliq, dialah pencipta, pemilik. Ya, dialah al-mu'ti al-mani', dialah yang memberi dan yang mencegah. Ya, Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada penghalang terhadap apa yang akan Engkau berikan. Subhanallah. Enggak ada yang menghalangi, enggak ada yang bisa menghalangi wallah. Sekalipun effort dan juga ikhtiar makhluk semuanya menghalangi apa yang Allah inginkan, maka Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melakukan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Gak ada yang bisa ngelawan, subhanallah. Sekuat apapun, makanya di kalimat akhir, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang punya kekayaan seberapa apapun kayaknya makhluk, kalau Allah Ta'ala menginginkan sesuatu untuk dilakukan atau dijadikan, maka kekayaan mereka itu tidak sama sekali bisa mencegah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwan, ya. Dalam masalah apapun, rezeki, jodoh, kehidupan, kematian, pertumbuhan-tumbuhan sampai itu, rezeki buat binatang bahkan. Kalau emang udah rezekinya, mau seluruh semesta alam itu menghalangi, enggak bakal. Ya, kalau emang rezekinya, enggak ada yang bisa menghalangi. Hatta kematian sekalipun enggak bisa menghalangi seseorang dari rezeki kalau emang rezekinya. Maka kata Nabi SAW, yang mana seseorang tidak akan apa? Tidak akan wafat sampai dia apa? Rezeki sempurna, selesai rezekinya baru dia bisa wafat. Artinya kalau memang ada tersisa rezeki yang Allah Ta'ala akan membuat dia dapat, itu nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa menghalangi. Ya begitu. Maka dikatakan, ya tadi Allahumma la mani'a lima a'taita. Ada Syekh Abdul Razak pernah bercerita, yang mungkin pernah Anda kisahkan ke antum, bahwa ada seseorang dari dia kecebur sumur. Ya pernah kecebur sumur, terus kemudian tidak wafat, tidak mati. Ajaib, enggak mati. Terus diangkat oleh seorang warga di sekitar, terus dikasih minum. Dan minumannya ketika itu susu hangat. Dikasih minum susu hangat. Maka kemudian dia pun minum susu hangat supaya lebih tenang, rileks gitu. Dia minum susu hangat. Terus sahibul bait bilang, "Kok bisa sampean nyusruk ke sumur itu, masuk ke sumur? Kenapa? Gimana? Kok ceritain dah." Maka dia pun memperagakan. Tadi itu saya lewat sini, jalan di sini, meleng. Beneran meleng ketika itu. Lagi memperagakan, meleng, jatuh lagi, mati. Ini namanya kisah segelas susu.
Jadi apa hikmahnya? Yaitu bahwasanya kematian aja nggak bisa mencegah dia ketika masih ada rezeki segelas susu buat dia. Gitu ya kawan. Maka apa yang antum miliki sekarang dari rezeki Allah Azza wa Jalla, ya emang itu takdir antum, nasib antum. Nasib antum. Ya segitu dah. Segitu. Banyak atau sedikit, ya segitu. Allah kasih itu segitu. Maka sehingga jangan sesali yang belum atau yang tidak antum dapatkan. Ya udah sedikit aja. Walaupun ya kita kadang berpikir ada keinginan untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Belum atau tidak akan. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai itu mengubah antum, mengubah iman antum, menurunkan iman antum sehingga kemudian futur. Na'udzubillah min dzalik. Wala mani'a wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang memberi jika engkau mencegahnya. Mau seluruh alam memberi, tapi kalau Allah Ta'ala cegah, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Pasti apa? Gagal. Nggak bakal bisa. Ya begitu. Walaupun dijaga oleh siapapun. Subhanallah. Ya. Maka manusia ketika menjadi mana', yaitu menjadi orang yang nggak penghalang, tapi kalau Allah ingin mengadakan itu akan pasti terjadi. Ya. Enggak ada yang bisa memberi afan kebalik. Kalau semua orang itu berusaha memberi, menyelenggarakan, tapi Allah Ta'ala halangi, enggak bakal bisa karena dia Rabbul Alamin, kita hanya makhluk biasa. Gitu ya. Dalam urusan perjodohan, ada semua keluarga udah setuju. Calon udah setuju. Tinggal nikah nih. Kemudian tragedi apa? Peristiwa meninggal, apa namanya? Kecelakaan lah. Itu terjadi. Lamu artinya lima mana'ata. Semua orang udah pengen memberikan yang terbaik buat laki-laki ini. Tinggal nikah aja. Ternyata wafat dia atau calon istri yang wafat atau iman. Itu ada seperti itu. Subhanallah. Begitulah manusia yang rencana sesempurna apapun ikhwan, kalau Allah cegah nggak bisa, gaib bagi kita untuk masa depan kita ikhwan. Maka jika ada sesuatu yang kita harapkan namun nggak sampai-sampai, ya berarti memang belum Allah takdirkan atau memang tidak pantas buat kita mungkin, atau hal itu yang tidak pantas buat kita, atau kita yang tidak pantas buat hal itu. Ya begitu ikhwan. Soal ilmu misalnya, kamu tahu tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti. Ini masing-masing ada kelebihan kekurangan, ajaibnya kata para ulama. Jalaluddin Al-Mahalli ini kelebihannya sangat mudah memahami segala sesuatu, tapi untuk menghafalkan sangat kesulitan. Jalaluddin As-Suyuti untuk menghafalkan segala sesuatu kembali kata benar. Untuk menghafalkan segala sesuatu sangat mudah. Kembali kata salah. Enggak. Benar. Menghafalkan segala sesuatu sangat mudah. Memahami sulit. Tapi memahaminya yang sulit gitu. Ngapalinnya yang sangat mudah As-Suyuti itu. Ya. Lihat bagaimana manusia dua ini sama. Jalaluddin Al-Mahalli lebih dulu. Setelah itu kan wafat. Habis itu Jalaluddin As-Suyuti meneruskan tafsir yang enggak lengkap itu. Jadi dari Al-Isra, An-Nas, Al-Fatihah dan sebagian Al-Baqarah itu Jalaluddin Al-Mahalli dulu yang nulis. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dari mulai pertengahan Al-Baqarah sampai surat Al-Kahfi. Jadi makanya disebut tafsir Jalalain gitu. Dua Jalal. Bukan Jalaluddin yang kemarin meninggal itu tak syakuran itu kaum muslimin. Nah, kalau itu beda lagi. Nah, ini Jalalain. Dua ulama mazhab Syafi'i, ulama populer pada zaman masing-masing, tapi karakter yang Allah berikan masing-masing beda. Yang satu mudah mahamin, luar biasa pemahamannya, tapi ngapalin sulit masuknya. Yang satu kalau ngapalin gampang banget, tapi untuk mahamin butuh waktu lama. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan manusia beda-beda. Ulama aja ada yang kesulitan ngapalin. Maka kalau di antara antum nih,
ngafalin juz amma, ngafalin ini, nggak bisa-bisa. Berarti memang belum Allah takdirkan. Udah usaha, minta terus sama Allah. Minta terus sama Allah. Padahal antum sudah apa? Sudah training ini, training itu, sudah ikhtiar makan ini, makan itu, sudah begini, tapi tetap aja nggak bisa. Berarti memang belum Allah takdirkan. Maka coba sekarang lihat apa yang antum miliki dan apa yang antum pengen miliki tapi belum antum miliki, kaitkan dengan kalimat ini, maka akan muncul di sini betul-betul penghambaan diri pada Allah dan merasa bahwasanya Allah Ta'ala penguasa segala sesuatu. Maka syukuri apa yang Allah kasih sekarang. Silahkan berharap kebaikan dari Allah untuk apa yang belum antum miliki. Tapi jika belum pun jangan menentang atau menggugat Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ada gantinya dari Allah yang lain, atau mungkin antum belum pantas, atau sesuatu itu memang tidak pantas buat antum. Ya banyak kemungkinan, kita nggak tahu. Ya begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Maka itu tadi terakhir adalah bacaan di i'tidal, dan kalimat terakhirnya juga bisa menjadi bacaan setelah salat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.